Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara masih tetap terus mendengarkan kebenaran firman yang saya bacakan setiap pagi. Hari ini saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Demikianlah kebenaran firman Tuhan tentang ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan dan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkut tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluas sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan. Pada tanggal 10 bulan pertama mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ialah kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang terkering,
sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab hari ini. Dari sini saya ingin sedikit membahas tentang kebenaran Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap suku Israel dan mengambil batu dari tengah sungai Yordan. Batu-batu didirikan oleh Yosua di Gilgal sebagai tanda peringatan supaya keturunan mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin nenek moyang mereka masuk ke tanah perjanjian. Peristiwa menyeberangi sungai Yordan adalah suatu peristiwa besar bagi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Suatu bukti bahwa nyata Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Hal ini semakin menguatkan iman bangsa Israel. Oleh karena campur tangan Tuhan, Yosua dapat menyeberangi sungai Yordan. Sungai yang penuh dengan air hingga meluap, dan aliran sungainya pun sangat deras dan sulit untuk diseberangi. Tetapi Allah membelah sungai itu dan mengeringkan airnya sehingga mereka bisa menyeberang. Bangsa Israel mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa karena mereka mau taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi semata-mata karena tangan Tuhan yang kuat dan perkasa yang menolong dan menopang mereka. Saya harap saudara-saudara dapat melakukan semua perintah-perintahnya dengan taat, maka mujizat pasti akan kita alami. Mungkin hal ini begitu sederhana, tetapi saya yakin dan percaya saudara-saudara dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan dan selalu dekat dan selalu berdoa di dalam Tuhan. Mungkin kalau dahulu kita pernah mengalami mukjizat atau pertolongan Allah, kita harus ingat dan jangan lupakan itu semua. Jadikan prasasti yang bisa menguatkan iman kita, dan lakukanlah semua perintah-perintahnya dengan taat, maka mukjizat pasti kita alami kembali. Terima kasih saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena kuasa-Mu lah kami dapat melakukan apa yang tidak mungkin kami pikirkan ya Bapa. Pertolongan-Mu yang menguatkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap apapun permasalahan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dimanapun Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menjamah hati kami, memberikan kami kesabaran dan kekuatan selalu. Apapun keadaannya, biarlah Tuhan perkenanan-Mu yang kami inginkan di dalam hidup kami. Saya berdoa juga Tuhan buat para pendengar, buat keluarga mereka, teman-teman mereka, dan dimanapun mereka berada, Tuhan selalu lindungi dan jagai mereka. Begitu juga dengan diri aku Bapa. Apapun tekadku untuk selalu membacakan segala kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan siang dan malam semua ini dapat aku selalu renungkan tentang apa yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan buat apapun segala aktivitas yang kami lakukan hari ini. Biarlah sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjamah hati kami, Engkau yang membuka jalan-jalan hidup kami ya Bapa. Biarlah kami tetap selalu bersyukur atas apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah keselamatan di dalam kehidupan kami juga Tuhan. Berkati keluarga kami Bapa, berkati pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik.
biarlah kami akhiri segala pembacaan firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.